Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan shalom. Perkenalkan, nama saya Nanda Making dengan NIN 2023-47011. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi terkait dengan reliabilitas jangka panjang. Di sini ada rencana pelaksanaan pembelajaran, ada ringkasan bahan yang diperlukan, target pembelajaran. Terus juga ada tabel yang di dalam ada isi durasi, petunjuk sama keterangan. Lanjut, yang terakhir ada catatan. Oke, lanjut. Di sini sudah ada materi terkait dengan reliabilitas jangka panjang. Ada standar kompetensi, ada kompetensi dasar, sumber belajar, indikator, sama referensi. Lanjut. Di sini ada dasar reliabilitas jangka panjang. Reliabilitas jangka panjang adalah kewajiban keuangan yang harus dilunasi oleh perusahaan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Pemahaman tentang reliabilitas jangka panjang sangat penting bagi perusahaan untuk mengelola utang dengan baik dan menjaga kesehatan finansial. Berikut ada beberapa dasar-dasar mengenai reliabilitas jangka panjang menurut beberapa ahli. 1. Pengertian reliabilitas jangka panjang. Menurut Pauline Whitman dalam bukunya Financial and Management Accounting Reliabilitas, jangka panjang adalah kewajiban perusahaan yang jatuh temponya lebih dari 1 siklus operasi normal atau lebih dari 1 tahun sejak tanggal neraca. Lanjut, 2 jenis-jenis reliabilitas jangka panjang. 1. Obligasi merupakan surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan dana dari investor menurut Charles T. Horgren dalam Introduction to Financial Accounting. Obligasi adalah instrumen utang yang memberikan hak kepada pemegang untuk menerima pembayaran bunga secara periodik. 2. Pinjaman bank. Pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan yang harus dilunasi dalam jangka waktu yang telah disepakati. Kiesowigen dan Warfaid dalam Intermedia Accounting menjelaskan bahwa pinjaman bank biasanya disertai dengan bunga yang harus dibayar secara berkala. 3. Lease atau sewa. Kewajiban untuk mempunyai sewa atas penggunaan aset dalam jangka waktu tertentu. Jerry Zewigen dalam bukunya Financial Accounting menyatakan bahwa sewa jangka panjang dianggap sebagai reliabilitas jika memenuhi kriteria tertentu. 3. Pengelolaan reliabilitas jangka panjang. Pengelolaan reliabilitas jangka panjang yang efektif sangat penting untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Richard E. Birley dalam Principles of Corporate Finance menekankan pentingnya strategi pengelolaan utang yang melibatkan perencanaan pembayaran bunga dan pokok secara tepat waktu. 4. Dampak reliabilitas jangka panjang. Reliabilitas jangka panjang dapat mempengaruhi struktur modal dan kesehatan keuangan perusahaan. James Van Holm dalam Financial Management and Knowledge menyoroti bahwa rasio utang terhadap ekuitas yang tinggi bisa meningkatkan risiko keuangan perusahaan. Lanjut, laporan reliabilitas jangka panjang. Laporan reliabilitas jangka panjang adalah bagian penting dari laporan keuangan perusahaan. Laporan ini mencerminkan kewajiban finansial yang harus diselesaikan perusahaan dalam jangka waktu dari 1 tahun. Lanjut, 5. Contoh tabel reliabilitas jangka panjang. Teman-teman semuanya boleh lihat di tabel tersebut. Terakhir, catatan tambahan. Obligasi diterbitkan pada 2023 dengan bunga tahunan 5%. Pinjaman bank diperoleh dari bank Exit Phase dengan bunga 4% per tahun.
Price obligasi berkaitan dengan sewa gedung kantor utama. Kesimpulan, laporan liabilitas jangka panjang adalah alat penting untuk mengkomunikasikan kesehatan finansial perusahaan kepada pemangku kepentingan. Dengan penyusunan yang baik dan sesuai standar, laporan ini dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan terhadap perusahaan. Pastikan untuk selalu mematuhi peraturan akuntansi yang berlaku dan memperbarui laporan secara berkala. Mungkin itu saja dari saya. Bila ada kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan shalom.